Itulah orang-orang biasa memanggil pelacur. Sebenarnya aku punya nama. Nama ibu yang diberikan ketika aku lahir oleh kedua orang tua. Tapi seiring waktu berlalu, nama itu kemudian perlahan mulai berubah. Dari yang namaku adalah Pertiwi, kemudian berubah perlahan-lahan menjadi pelacur. Sebenarnya aku tidak menginginkan nama itu. Aku juga tidak pernah menghendaki bahwa aku akan menjadi seorang pelacur. Aku teringat ketika aku masih berada di bangku sekolah dasar, seorang guruku mata pelajaran pendidikan Pancasila. Dia bertanya kepadaku, "Hai Pertiwi, kalau sudah besar kamu mau jadi apa, Nak?" Dengan malu-malu, saya berdiri di depan kelas, kemudian saya mengatakan, "Saya mau jadi dokter." Guru itu kemudian mengatakan, "Sungguh, Nak, cita-citamu sangat mulia. Menjadi dokter itu pekerjaan yang mulia, Nak." Saya juga kemudian teringat dengan seorang teman saya, badannya tinggi besar, namanya Eli. Ketika ditanya apa cita-citamu, dengan bangga dia mengatakan, "Saya ingin menjadi presiden." Satu kelas bertepuk tangan, cita-cita yang mulia. Ada juga teman saya yang perempuan bernama Felicia. Ditanya oleh guru saya, "Apa cita-citamu, Felicia?" Felicia mengatakan dengan bangga, "Saya ingin menjadi seorang penerbit. Memiliki sebuah toko buku yang besar yang bisa mendistribusikan buku-buku supaya kemajuan pendidikan bangsa ini." Itu cita-cita Felicia. Ada juga teman saya bernama Radius. Ia turunan Jawa Roteh, rambutnya kriwul. Ketika ditanya apa cita-citamu, dengan kocak dia bangun dan kemudian mengatakan, "Saya ingin jadi polisi." Ada juga seorang teman saya duduk di bagian belakang, badannya kecil dan pendek. Ketika ditanya dia maju ke depan, "Saya ingin menjadi anggota Pol PP." Beberapa puluh tahun kemudian, saya bertemu dengan mereka dalam sebuah acara reuni. Apa? Eli yang tadi bercita-cita menjadi seorang presiden, ternyata hanya mendirikan sebuah yayasan. Dia melacurkan ide-ide briliannya. Itu Eli. Si Radius yang punya cita-cita menjadi polisi, ternyata hanya menjadi seniman keparat, melacurkan puisi-puisinya di media sosial. Radius, Jawa Roteh keparat itu. Juga, bagaimana dengan Felicia yang punya cita-cita ingin menjadi distributor buku, ternyata cuma bisa buka lapak kecil, melacurkan buku-buku yang dia dapatkan dari tanah Jawa. Dan si Randek, kami biasa memanggilnya Randek karena namanya Randi si pendek. Dia menjadi pengangguran keparat yang tidak punya pekerjaan dan hanya bisa nempel sana nempel sini. Lalu saya menjadi pelacur. Apakah saya ingin menjadi pelacur? Tidak ada di antara kita semua yang ingin menjadi pelacur. Tidak juga kalian. Tidak ada di antara kita yang kemudian bisa merencanakan masa depan dengan baik. Tidak ada di antara kita yang kemudian bisa membayangkan bahwa kita akan menjadi seperti apa.
Lihat saja teman-teman saya yang tadinya kata guru-guru saya memiliki cita-cita yang mulia, jadi presiden, jadi menteri, jadi apa saja. Ternyata tidak lebih dari pelacur, melacurkan ide-ide, melacurkan karya-karya, melacurkan diri mereka. Lalu cuma saya yang dianggap sebagai pelacur, karena saya melacurkan selangkangan saya. Kasih. Kalian tahu, saya tidak pernah ingin berada di tempat ini. Saya juga ingin seperti mereka yang di luar sana. Pada hari-hari menjelang kemerdekaan, berdiri di bawah tiang bendera, kemudian menghormati bendera sambil menyanyikan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri di sini. Lalu kalian menganggap aku sampah. Kalian menganggap aku busuk. Aku tak ubahnya tinja manusia. Tai yang terlontar keluar, berada di antara kerumunan orang-orang yang sedang merayakan kemerdekaan. Aku ibarat tai yang busuk. Aku juga Indonesia. Aku ingin memandang bendera itu. Orang-orang menganggap aku sebagai pelakor, perebut laki orang. Ngaca dong. Mungkin karena aku lebih cantik dari bini lu. Mungkin aku lebih bahendol dari bini lu. Ngaca dong. Lebih enak jadi siapa? Kemudian kalian mulai datang beramai-ramai ke tempat ini, memberikan pernyataan-pernyataan empati. Hei! Saya tidak butuh yang namanya empati. Saya tidak butuh yang namanya belas kasihan. Karena dari dulu ketika saya ada di sini, saya bekerja dengan hidup saya sendiri. Kalian pikir saya tidak punya perasaan? Saya ibaratnya kalian semua. Saya punya cinta, saya punya kasih sayang, saya punya kelembutan. Saya juga ingin hidup layak. Saya juga ingin punya keluarga, punya suami yang tampan, punya rumah yang bagus, punya mobil, punya berbagai macam barang-barang di rumah, perabotan-perabotan yang begitu mahal. Saya ingin seperti ini. Saya ingin kemudian memberikan anak-anak saya pendidikan, kasih sayang, membelai mereka setiap malam sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Saya juga ingin itu. Saya juga ibu. Saya juga perempuan. Tahu itu. Kau perempuan, saya perempuan. Kau punya susu, saya punya susu. Kalian pikir saya tidak punya mimpi? Saya juga punya mimpi. Saya juga ingin mengubah masa depan saya. Apa kalian pikir saya akan terus menghabiskan waktu saya di tempat ini? Sampai tua renta. Lalu laki-laki hidung belang itu akan datang dan melihat saya sebagai seorang nenek-nenek yang sudah tua renta. Nek, berapa tarifnya? Aduh, gratis saja mas, gratis. Saya sudah tua renta, gratis. Gratis saja, mungkin tidak ada yang mau kalau saya sudah renta.
Kalian tahu, saya pun ingin keluar dari sini. Saya menyadari tidak akan selamanya saya berada di sini. Tapi ketika saya berada di sana, berada bersama kalian, apakah kalian menerimaku? Apakah kalian bisa bersanding denganku? Pergi ke gereja, pergi ke masjid, pergi ke tempat-tempat ibadah, menghadiri undangan-undangan nikah. Apakah kalian mau duduk bersamaku dengan satu meja? Makan dari piring yang sama, menikmati kebahagiaan yang sama, berbagi sukacita. Jangan-jangan kalian tidak pernah punya bayangan akan mengundang saya di hari pernikahan anak-anakmu. Bahkan ketika kau tahu ada seorang laki-laki tampan gagah perkasa datang dan melamar anakmu. Siapa ibumu? Ibu saya pelacur. Pergi kau, pergi kau. Hidup macam apa yang mau diberikan kepada saya setelah ini? Jadi jangan pernah ganggu saya, sebab saya tidak pernah mengganggu kalian. Saya hidup di sini, saya urus diri sendiri dengan cara pandang diri saya sendiri. Cobalah sekali-kali memandang saya dari cara pandang saya tentang hidup saya. Jangan memandang saya dari caramu memandang hidup saya. Karena saya pasti najis. Saya pasti kotor. Saya pasti kuman. Saya pasti sampah. Saya pasti